Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan melanjutkan video saya yang terdahulu yang membahas tentang anak nakal bagian satu, yaitu pendekatan supaya anak tidak nakal atau disebut dengan pendekatan preventif, yaitu menggunakan pendekatan agama. Kali ini di dalam pembahasan tentang anak nakal bagian 2, saya akan membahas kalau anak sudah terjadi nakal, sehingga disebut dengan pendekatan kuratif, yaitu penanganan terhadap anak nakal. Sebelum saya membahas tentang anak nakal, saya ingatkan bahwa di dalam pendekatan neurolinguistic programming itu dikenal bahwa seorang bayi yang baru lahir itu adalah bayi yang sangat jenius, bayi yang sangat pandai, bayi yang sangat pintar, bayi yang sangat jujur, bayi yang sangat taat beribadah, dan sangat yang lain. Oleh karena itu, maka kalau ini kita kembangkan sesuai dengan harapan kita, maka kita yakin bahwa apapun yang kita harapkan akan tercapai. Lain misalnya, kalau kita sudah berpandangan atau berkeyakinan bahwa anak saya lahir biasa saja, maka nanti akan menjadi anak yang biasa saja dalam belajar, biasa saja di dalam beribadah, biasa saja di dalam mencari keterampilan-keterampilan yang lain, sehingga nantinya pun akan setelah dewasa akan menjadi orang yang biasa. Ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang disampaikan bahwa setiap anak itu akan lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang akan membentuk anak itu akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karena itu lalu tampaknya sesuai. Tinggal bagaimana kita itu akan membentuk anak tersebut. Karena pada dasarnya anak sudah dalam keadaan fitrah. Kondisi fitrah itu seperti apa? Kondisi fitrah itu kondisi yang baik. Jelas itu lahir dalam kondisi yang prima. Baik dalam arti akan menjadi sangat santun. Baik untuk menjadi sangat pandai. Baik itu menjadi sangat rajin, baik itu akan menjadi sangat percaya diri. Ini adalah potensi yang dimiliki oleh setiap bayi yang belum atau bayi yang sudah dilahirkan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kalau saya lanjutkan sedikit tentang teori bayi yang dilahirkan tersebut, maka pada saat kehamilan itu usia 4 bulan, roh akan ditiupkan. Nah, pada saat usia 6 bulan, maka telinga itu sudah dalam keadaan yang sempurna untuk mendengar. Sehingga bayi di dalam kandungan usia 6 bulan itu sudah sempurna pendengarannya. Walaupun pada saat 4 bulan, bayi sudah mulai mendengar. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh si ibu, maka anak sudah bisa mendengar. Sudah bisa merasakan apakah isinya itu doa, apakah ibadah, apakah itu kegembiraan, apakah itu stres, itu bayi bisa merasakan. Berdasarkan penelitian yang saya kumpulkan, itu dikatakan bahwa kalau ibu dalam mengandung itu mengalami stres, maka hormon kortisol yang dikeluarkan itu akan masuk ke dalam bayi tersebut, sehingga nanti bayi itu lahir juga dalam keadaan stres. Bahkan setelah dewasa pun, menurut penelitian itu, dewasa juga akan mengalami stres. Sebaliknya, kalau pada saat ibu mengandung itu dalam suasana yang gembira, bahagia, maka hormon-hormon kebahagiaan
seperti endorfin misalnya, itu juga akan masuk ke dalam tubuh si anak, tubuh si bayi tersebut, sehingga dia lahir itu dalam keadaan yang bahagia. Ini yang kemudian menjadi landasan bagi kita untuk eh, mengatur bagaimana, atau tidak mengatur tapi menangani anak-anak itu kemudian. Kemudian juga pada saat bayi yang lahir itu, maka otak itu belum sempurna perkembangannya. Otak itu pada saat lahir sampai umur 6 tahun yang berkembang baru otak sebelah kanannya. Otak bagian kanan ini adalah otak yang bertugas sebagai pikiran bawah sadar, yang tugasnya menyimpan apapun yang diterima. Dan kalau ini sudah disimpan, maka akan menjadi belief, akan menjadi keyakinan, dan itu akan muncul pada suatu saat setelah dia besar. Kalau yang disimpan itu baik, maka yang muncul nanti akan baik. Tapi kalau yang diterima itu tidak baik, nanti muncul akan jadi tidak baik. Karena begitu nanti sudah dari realitas eksternal menjadi diterima menjadi realitas internal atau belief, nanti akan membentuk state. State itu akan mendapatkan perasaan tertentu dan akan membentuk kelakuan tertentu. Maka hati-hati, saudara-saudara sekalian, pada saat ada bayi atau anak belum usia 6 tahun. Nah, persoalannya sekarang, kalau sekarang menjadi anak nakal setelah 6 tahun, maka pada dasarnya sebenarnya adalah karena bawaan pada saat usia sebelum 6 tahun itu. Dan setelah 6 tahun, maka tidak mudah sebenarnya untuk merubah. Karena kalau kita beritahukan pada mereka bahwa yang baik itu harus seperti ini, yang baik itu harus sekolah, yang baik itu harus rajin, yang baik itu harus ibadah. Tetapi pikiran bawah sadarnya akan selalu menginformasikan, ini loh yang kita yakini, ini loh yang kita yakini. Oleh karena ini ada barrier, ada hambatan kalau kita akan menyampaikan sesuatu, akan mengedukasi kepada anak tersebut setelah mendapatkan keyakinan tertentu tadi. Jadi merubah keyakinan sebenarnya tidak mudah. Ada satu lagi yang harus kita perhatikan, yaitu dalam kajian genetik, bahwa anak yang dilahirkan itu tidak terlepas dari genetik orang tuanya. Karakteristik orang tuanya akan terbawa ke anak yang baru lahir. Ini juga harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, di dalam kajian mind technology yang mengembangkan dari pengetahuan genetik tersebut, yaitu bahwa karakteristik anak itu juga harus dipertimbangkan dia berada dalam urutan anak keberapa. Kalau anak pertama, ketiga, kelima, atau anak yang urutan ganjil, maka dia akan mengikuti atau lebih mengikuti kepada hal-hal yang baik dari ayahnya, tetapi mengambil hal-hal yang buruk dari ibunya. Kemudian juga sebaliknya, kalau anak-anak berada dalam urutan genap, yang kedua, keempat, dan sebagainya, maka yang diikuti adalah kebaikan-kebaikan dari ibunya, tetapi juga kejelekan-kejelekan dari ayahnya. Ini hal-hal juga yang harus kita pertimbangkan kalau kita akan menangani itu. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita secara teknis menangani anak yang sudah terlanjur nakal itu. Terlanjur nakal dalam arti seperti dulu saya sampaikan adalah anak yang tidak mengikuti harapan orang tuanya, tidak mau belajar, tidak mau atau tidak gampang untuk makan, maunya bermain terus,
maunya berkelahi terus dengan teman-temannya, tidak mau beribadah, dan sebagainya. Lalu apa yang mesti harus kita lakukan? Kita tidak mudah untuk mengedukasi anak-anak tersebut, karena anak-anak itu sudah mempunyai belief yang sudah didapat dari realitas internal dalam otaknya. Karena itu kita harus masuk ke dalam keyakinan tersebut. Kapan kita bisa masuk? Kita bisa masuk kalau anak tersebut berada dalam kondisi pikiran bawah sadar. Jadi pada saat anak mengakses pikiran bawah sadar, baru kita bisa memahami dan mengedukasi anak tersebut. Lalu caranya seperti apa? Pikiran bawah sadar bisa diakses kalau gelombang otaknya itu di bawah 14 Hz atau sampai dengan di atas 4 Hz. Dan ini bisa diukur. Kita bisa melihat anak tersebut sudah berada pada kondisi tersebut atau belum. Kalau kita tidak memahami itu, bisa saja kita minta bantuan kepada saudara-saudara kita yang ahli mind technology, ahli hypnoparenting misalnya. Kita bisa minta bantuan. Bagaimana menangani anak ini, menurunkan frekuensi gelombang otaknya supaya kita bisa mengedukasinya. Kalau tidak sebagai gambaran pendekatan, maka pada umumnya gelombang otak itu akan turun pada saat anak tersebut mau tidur. Jadi pada saat mau tidur sudah kondisi tidur apa ya namanya itu, tidur ayam ya, ya sudah antara tidur dan tidak tidur, maka ibu atau bapak yang lebih dekat dihubungi itu, didekati itu. Nak, sebaiknya besok kita kalau pas ada adzan kita sholat. Kalau jam 7 mestinya kita belajar. Kalau di sekolah kita mendengarkan apa yang diarahkan oleh ibu dan bapak guru kita. Ini yang kita sampaikan. Ini supaya kita mengedukasi, kita akan melawan apa yang sudah menjadi beliefnya. Karena ini akan menjadi belief baru. Dan kalau belief baru itu sudah tercapai, maka akan menjadi stage dan akan menjadi perilaku yang baru. Kemudian juga pada tengah malam. Tengah malam kita bisa memberikan sesuatu sugesti. Kita bisa memberikan satu edukasi. Kita bangunkan. Tapi jangan sampai bangun. Bangunkan, nak, kita ini bapak, nak, ini ibu, mak, nak, ini mama. Saya beritahukan ya, seperti itu dan seperti itu. Kemudian juga pada saat anak baru bangun tidur, sebelum anak itu betul-betul bangun, kita bisa sampaikan itu. Kemudian yang terakhir juga, kita bisa menyampaikan pada saat itu anak baru makan. Pada saat makan, usahakan makan itu sesuai dengan prosedur makan. Makan kita ajak untuk berdoa dulu. Kita fokuskan. Jadi ada namanya mindful eating. Kita fokuskan supaya anak itu bisa betul-betul pada menghayati makan itu seperti apa. Kalau masih anak-anak kita suapi, kita dekati, kita berikan cerita-cerita. Pada saat itulah kita bisa sampaikan apa yang kita inginkan. Karena pada saat itu, menurut penelitian, menurut pengukuran, gelombang otaknya itu mengalami penurunan. Setidak-tidaknya dari 14 itu sudah turun menjadi 10. Pada saat itu berarti kita bisa menembus pikiran bawah sadar. Dan disitulah kita akan membentuk belief baru. Insya Allah dengan cara seperti itu, maka anak yang nakal tadi itu bisa kita edukasi supaya menjadi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan orang tuanya, seperti idaman orang tuanya. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah dengan dua cara. Pertama adalah
Kalau eh, mau menurunkan sampai gelombangnya pada pikiran bawah sadar, kita bisa minta bantuan seorang main teknologi atau seorang yang bisa hypnoparenting. Atau kalau tidak bisa, dengan pendekatan-pendekatan yang tadi saya katakan, pada saat mau tidur, pada saat tengah malam sedang tidur nyenyak, pada saat bangun tidur, dan pada saat makan. Sudah barang itu dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai misalnya tidur sampai betul-betul bangun. Pada saat mau tidur belum dalam keadaan yang siap untuk kita beredukasi. Jadi ini memerlukan perhatian yang sangat-sangat khusus. Dengan cara tersebut, mudah-mudahan apa yang diharapkan orang tuanya bisa sesuai dengan kenyataan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.